kesempatan. Bismillah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah membahas tentang sholat, tentang haid, dan ini di pungkasan tentang sholat ya. Monggo Mbak Hambali. Sahabat. Ya, insya Allah yang hadir di majelis ini memba'dil insan, memba'dil muslimin yang memang ini hari itu langka. Jadi itu sudah disinyalir oleh Rasulullah, sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah di akhir zaman yang sering datang ke masjid itu memang makin sedikit. Yang datang ke majelis ta'lim itu makin hari makin sedikit. Kalau mau sedikit, misalnya di Simpang 5 itu, antara pengajian di lapangan ya, ada konser di lapangan Simpang 5 sama pengajian di Baitur Rahman, insya Allah lebih banyak di mana Pak? Jadi konser macam-macam itu ya. Karena apa? Inna dunya lahun wa la'ibun itu memang makin nyata. Dunia ini ya seperti permainan ya. Makanya kita harus mengisinya dengan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, termasuk yang sekarang kita lakukan ini. Dan biasanya jarang yang muda-muda itu. Seperti Mas Abiyat ini kan jarang, Mas Abisan ya, yang rata-rata sepuh-sepuh nggih sangune pati rumangsane nek wis tua terus cepat mati ya, belum tentu juga, tapi memang kadang begitu ya lumrah ngoten, tapi insyaallah lah mudah-mudahan panjang usia semua. Nah kemarin ya karena terpotong, birrul walidain itu amal ahabbu ilallah nomor 2. Di peringkat pertama itu mesti as-sholat. Kita pun demikian. Kalau diperintahkan Allah maka nomor 1. Antara sholat sama perintah orang tua maka sholat nomor 1. Kalau kemudian disuruh orang tua ya kita sudah sholat maka yaitu nomor 1, karena kita sudah sholat maka nomor 1 menjalankan perintah orang tua gitu. Nah itu demikian ya, Rasulullah SAW kemudian menegaskan di dalam hadis ini, jihad fisabilillah itu yang ketiga setelah birrul walidain. Jadi kalau ada orang tua atau kemudian berjihad ya kita mengikuti urutan yang birrul walid dan baru kemudian berjihad fisabilillah. Jadi misalnya kayak Mas Abisat ini nanti, betul ya Mas Abisat ya namanya, antara kuliah atau kemudian orang tuanya merintahkan tidak usah kuliah, kamu kerawat bapak ibu di rumah, kira-kira mana yang harus dirututi? Ya merawat orang tua, dapat beasiswa ya, ilmu komunikasi di Jepang ya, 1. Tapi di sisi yang lain tinggal ibunya misalnya gitu yang harus dirawat, ya milihnya ibunya harus dirawat. Kecuali misalnya ibunya lalu mengatakan, nak nggak apa-apa kamu pergi, saya ada Pak D, ada Bu D di rumah yang masih bisa sama saya.
kamu berangkat sana. Ibu selalu doain di rumah, berangkat sana ke Jepang. Dan itu banyak terjadi Pak Roto. Di teman-teman dulu yang mengambil di luar itu dilalah. Itu satu rumah kontrakan begitu dengan kami dulu di bagian selatan di luar itu. Tahun pertama itu salah satu ibunya kalau nggak salah meninggal. Di tahun kedua ganti bapaknya yang meninggal. Dan itu pulang ke Indonesia. Dengan tiketnya sekitar sekali berangkatnya itu 15 juta. Ingat saya sekitar itulah 1.500-an dolar ketika harus berangkat. PP itu berarti kan 30 juta. Nah, dan ada juga yang kemudian baru di sana lalu orang tuanya meninggal tidak bisa pulang ke Indonesia karena hari ini dikabarkan meninggal dunia dan belum pesan tiket untuk pulang, dan itu kan nggak mungkin juga. Nah, itu bagian dari risiko al-jihad fisabilillah dalam mana kemudian mencari ilmu. Soalul alim an masailin ya fi waqtin wahidin harsan al-istifadah tawazzu takrim soal. Jadi kita ini memang dianjurkan untuk selalu bertanya. Yang biasanya sering nanya itu Pak Yusuf kalau sudah kajian di luar. Jadi kalau kajian begini nggak nanya dia. Biasanya setelah kajian nanya. Takok. Ya apa bagus. Arifku bil alim wa adamul iksar wa ali khasyat imlaihi. Jadi kita ini ya dianjurkanlah untuk selalu menyayangi pada sesama termasuk pada orang-orang alim. Ini makna dari ayyul amal habbu ilallah. Yang pertama dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha, lalu birrul walidain ya, berbakti pada orang tua. Yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jadi konstruksi tiga hal ini kalau kemudian kita pandang, maka itulah kenikmatan dunia dan nanti menjadi bekal di akhirat. Begitu apa berarti iman, yakini sujud selalu kepada Allah melalui praktek atau ritual sholat itu. Ya, lalu yang kedua adalah birrul walidain karena kita memuliakan orang tua, dan yang ketiga adalah apa? Jihad fisabilillah, memberikan manfaat kepada jalan kemaslahatan ummah. Jadi kita sudah rajin sholat, birrul walidain jalan, termasuk berjihad, mengajar, belajar, membangun, memakmurkan masjid, membangun, memakmurkan masyarakat, itu termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Ini kabelnya agak mengganggu. Ya. Jadi sudah lengkap Bapak sekalian tiga ini. Lalu kita lihat lagi di hadis yang selanjutnya. Ya. Bahwa an Abi Mahdurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah. Ini bagi kita yang memakmurkan masjid, yang kemudian berjamaah di masjid, yang sholat tepat waktu. Ketiganya dapat apa itu? Ridho ya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lah ya Pak Roto, Pak Asdaku, ya Mbah Damin, apalagi yang sudah di depan Pak Hadiri. Insyaallah lah dapat ridhonya Allah. Karena apa? As-salatu fi awali waqtiha. Awalul waqti ridwanullah. Ya. Lalu yang kedua wa ausatuhu rahmatullah. Jadi kalau kemudian misalnya zuhur jam 12 itu dapat ridhonya Allah, kalau di tengahnya dapat rahmatnya Allah, tapi kalau terakhir itu hanya dapat afwullah, ampunan Allah. Permakluman saja. Kalau dapat kemuliaan ya di awal. Makanya orang-orang yang disiplin itu mesti sholatnya rajin. Orang yang sholatnya rajin insya Allah disiplin. Orang yang disiplin insya Allah biasanya kinerjanya, performannya itu pasti lebih dapat. Lah kalau sholatnya aja nggak kedapat, bagaimana dengan yang lain? Ini menjadi penting. Jadi kalau misalnya nanti cari mantu, ya termasuk lihat dulu ujian dari sholatnya. Kon teko sadurunge maghrib,
Kira-kira maghrib nanti terus ngejak sholat atau enggak? Atau kalau paling enggak itu suruh datang habis maghrib. Nanti begitu ada isya, kira-kira sholat isya enggak? Jangan-jangan enggak sholat. Nanti aja kami sholatnya terakhir jam 10 atau di rumah. Bolor sampai jam 2 sampai subuh gitu. Yang kedua, terus diuji lagi. Begitu sholat isya, monggo silahkan Nak. Insya Allah kalau mau jadi menantu saya imamin. Kan kelihatan kan? Begitu baca Fatihah akan kelihatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setelah itu kemudian dia baca ya Bismillah Fatihah, nanti kelihatan ayat setelah waladhdallin itu juga akan kelihatan. Jadi kalau dua itu dapat, sholatnya dapat, bacaan Qur'annya dapat, insya Allah lah. Yang lain persoalan kerja itu persoalan waktu. Biasanya tetap hidupnya akan lebih sejahtera. Itu Pak Roto. Setidaknya dulu saya digitukan juga Pak Roto. Di Banyuwangi. Orangnya bisa baca Quran enggak? Oke, monggo Pak. Afdolnya Pak. Afdolnya itu jam 2 sampai jam 3 malam. Jam 2. Yang paling afdol. Peringkatnya oke, bagus itu Mas. Jadi ada di dalam bagus ini. Jadi ring pertama kualitas yang pertama itu jam 2. Nah, hitungannya Departemen Agama awal malam ya, awal malam untuk kita membiar tahajud itu kan jam 10 sampai kemudian sebelum azan. Jadi Mas Abisat misalnya kalau dengar dari sini qiraah assalatu wassalamu alaik itu boleh sebelum azan. Jadi kalau subuhnya ini jam 4:30 5:05 itu masih boleh tahajud. Ya, tapi itu sisa-sisa malaikat ya ngenteni mana ini yang masih tahajud. Yang afdol adalah di Al-Qur'an itu dijelaskan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi setengah malam, wa minal lail. Tengah malam itu berarti jam 2. Antara jam 4 sampai jam 10 itu jam 2 setengah 3. Lalu di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Hurairah itu bahwa nazala tabaraka wa ta'ala ila samid dunya. Allah itu turun dengan rahmatnya. Bukan loh kemudian pola pikir kita itu Allah turun itu jumbleger gitu. Bus gitu ya. Enggak, tapi bahwa Allah birahmatihi, rahmatnya Allah itu nazala tabaraka wa ta'ala ila samid dunya. Itu kapan? Fi sulusaidil akhir. 2/3 malam. Itu kisaran jam 3. Lalu memberikan man yastaghfiruni fastaghfir lahu. Siapa di 1/3 malam itu minta ampunan kepadaku, faghfir lahu, maka aku Allah akan mengampuni. Ini hebatnya. Jadi Mas Abisat kemarin yang kemudian kita contohkan, setelah sholat tepat waktu, ring yang kemudian layanan yang kita kejar itu qiyamul lail tadi. Minimal 2 rakaat. Minimal 2 ya, paling tidak sampai maksimal 12 untuk tahajud. Yang lainnya kan bisa tasbih, bisa sholat hajat. Tapi 2 itu kalau meniru Rasulullah SAW tergantung kadar kemampuan membaca Al-Qur'annya. Waladdallin. Amin. Setelah itu baca Qur'annya 2 rakaat itu Rasulullah itu pernah dari kisaran jam 12 malam itu sampai menjelang subuh. Insya Allah kalau atau saya atau jenengan kita ini kan paling enggak 2 rakaat ya 7-10 menit lah ya Pak.
Pilih ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Cepet 5 menit. Aneh. Ngeten carane yang kemarin kita singgung itu enggak. Kalau mau lama di dalam tahajud, karena kan sendiri nih. Ya, pasangin Quran di depannya gitu. Ya, pasangin Quran, anteng. Paling tidak ya 1 rakaat dapat 1 rain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di halaman yang pertama misalnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Itu di lembaran yang pertama sih. Nanti terus kemudian rakaat yang kedua lembaran. Begitu kemudian kita dapat 12 rakaat, itu sudah dapat separuh juz. 1 ini berarti 20 halaman 10. Iya. Jadi kita itu 1 hari duha sama tahajud tok itu sudah dapat 1 juz. Dengan kadar 10 rakaat. Orang kroso. Begitu kita baca Quran itu ya Allah nangis gitu. Karena kita sambil maknai Al-Qur'annya tadi itu. Ya kalau qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad itu ya biasa, feelingnya itu biasa. Ya ini tadi dalam niku Mbah tahajud. Nah, lalu janji Allah itu biasanya orang-orang yang biasa qiyamul lail, wa man sa'alani fa'ataitu. Siapa yang minta, maka aku akan kasih. Dan biasanya berat yang tahajud ini gitu. Tapi itu cara mengubah nasib hidup kita dengan cara meminta kepada Allah yang memang Allah sendiri itu memberikan layanan itu. Tengah malam bangun memang berat. Mas Abizar kalau mau awal-awal berat tahajud caranya gampang. Malam udah sedukin pakai termos kecil. Kalau enggak ya panci sudah disediain. Malam begitu jam 2 ngantuk seduk kopi. Kopi. Ya beli roti ya 2000 udah sediaan kopi roti. Begitu mantuk 2 rakaat kopi roti ntar dapat. Wah nanti batal wudu enggak batal. Begitu ada roti kopi di sini nyelilitin ada airnya sedikit dikumurin sholat lagi. Awal-awal memang begitu. Kalau kuat lagi masih ngantuk badannya agak kuat genjotin lagi ya mandi. Itu loh kesehatan tidak ada masalah jam 2 malam mandi. Jam 2 malam mandi. Dan saya menyaksikan saat di 10 malam terakhir karena biasanya saya posisinya ada di Banyuwangi, kecuali 2 tahun terakhir ini saya ke sana, itu bapak mertua itu mesti jam 2 sudah mandi Mbak Damin. Jam 2 malam sudah mandi ya. Lalu mesti nanti sampai menjelang imsak. Jam 3 begitu beliau dari setengah 2 sampai kisaran jam setengah 4 itu 2 jaman tahajud dulu gitu, terus baru kemudian sahur lalu ke masjid. Kalau tidak pas puasa ya beliau yang buatan kopi untuk tadarus masjid. Nah kita kan nggak usah buatan kopi karena kopinya tinggal nyeduk sendiri pakai dispenser. Ya kalau Mas Abisar mau keren lagi nih ya di kontrak di situ kan di rumah datang aja ke masjid jam 2 malam. Tapi malam di sini dikunci nggak? Dikunci. Ya ini masalah sudah. Masjidnya dikunci. Tapi ya dia di teras itulah. Gitu. Nah terus itikafnya bagaimana? Ya sudah diniatkan itikaf itu di teras itu. Memang sebenarnya yang mau afdolnya itikaf itu di dalam masjid sini. Yang di luar di teras itu namanya bi'atul masjid. Nah sebagian ulama kemudian menghukumi bi'atul masjid ini tidak menjadi bagiannya masjid. Tapi ada yang kemudian memasukkan bi'atul masjid, teras ini bagian dari menyempurnakan masjid.
jagani, kalau kemudian teras itu bagian dari masjid, maka di teras di tangga itu yang rokok, yang ngotorin itu kena hukum haram. Bukan rokoknya yang haram, tapi serbuk rokoknya itu yang kemudian ngotorin masjid. Makanya ini tinggal perspektif menghukumi teras masjid ini bagian dari masjid atau enggak. Termasuk makan. Kalau makan kita di dalam masjid lalu ngotorin masjid itu enggak boleh. Maka biasanya kalau makan ya ada apa begitu ya, ayam engkong atau apa dimakan bareng itu di luar. Kayak kita waktu buka begitu. Yang jagani yang seperti itu. Ya monggo lah. Jadi kalau mau rokok aman sekali itu ya di sebelah sananya lagi, tidak di tangga bawah kotak amal itu enggak, tapi di sebelah sananya lagi. Oke, nanti malah diusulkan depan masjid dikasih gazebo. Ya itu di depannya Mbak Minto rokok-rokok itu lebih aman. Ya, sekali lagi bukan karena hukum rokoknya yang haram, tapi karena ngotorin masjidnya itu. Tapi kalau serbuknya ditata dengan yang baik gitu ya, matur baik-baik sama malaikat ya. Oh, alam itu kan perspektifnya masing-masing. Kita lanjutkan ya. Itu Mbak Dami ya. Jadi tengah malam. Oh, masih monggo. Nggih. Salat duha. Oh, ini menang pertanyaannya sangat kritis. Kritis itu sangat tajam sekali dan ini membantu nanti untuk menjawab Pak Yusuf karena Pak Yusuf sudah bertanya. Duha di hari-hari yang ini tanggal-tanggal 17 sampai 20 itu saya cek jamnya itu jam 6 lewat 10 menitan. Lewat 10 menitan. Ya, sudah bisa. Karena subuh kita sekitar jam setengah 5-an. Okay. Lalu maksimal jam 11 lewat 10 menitan. Lewat 10 menitan. Setelah jam 11 15 menitan itu sudah waktu titik kulminasi. Yang kemarin kita bahas tentang Rasulullah SAW la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Jadi kalau kita sholat duha jam 6 itu malah bisa kena haram. Karena ini ya dari Ibnu Umar bahwa la sholata ba'dal fajri illa sajdatain, la sholata ba'dal sulu'il fajri illa raka'atainil fajr. Ya, termasuk adalah ba'dal asar. Ya, di sini kemudian disebutkan sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asr summa dakhala baiti fa shalla raka'atain fa saltu fa qala sugat an raka'atain ba'da zuhri. Rasulullah pernah yang ba'da sholat asar itu sholat, tapi setelah ditanya itu bukan sholat ba'diyah asar, tapi karena sholat duhur kodoknya tadi ba'diyahnya tadi belum dijalankan oleh Rasulullah. Dan di pertemuan kemarin kita jawab kalau kita lagi kodok sholat sunnah sebaiknya tidak usah di waktu ba'dal asar, kecuali seperti Pak Yusuf tadi malam itu kelupaan sholat subuh langsung berangkat ke kantor. Nah ternyata ba'da asar ingat belum sholat subuh, nah itu boleh sholli fardhu subhi qada'an lillahi ta'ala. Waktunya kapan? Setelah ba'dal asar. Nah itu menurut salah satu imam boleh diqadha karena kecerobohan tadi. Imam yang lain nggak usah qadha, ya sudah ceroboh dosa. Nah ini yang menjadi penting lagi Pak, mengubah nasib lebih baik dengan pertolongan Allah melalui sholat tepat waktu karena dapat ridwanullah, wa ausataha adalah dapat tadi rahmatullah. Sholat tahajud itu menjadi power kedua untuk mengubah nasib lebih baik. Hampir semua kalau di dalam bahasa Rasulullah itu kebiasaan ulama tempo dulu itu mesti punya kebiasaan apa? Qiyamul lail. Bahasa Rasulullah itu wanas qiyamun. Di saat manusia itu tidur lalu kita sholat itu luar biasa. Jadi kalau Pak Yusuf kita semua ini ingin mengubah nasib lebih baik, ya salah satu kuncinya punya kebiasaan bangun tengah malam.
Bangun tengah malam. Yang kedua yang jenengan tanyakan itu. Ya, yang ketiga apa itu? Sholat duha. Sholat duha. Bahkan Allah menjamin begini dalam suatu hadis, irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Kayak beginilah kira-kira kalau kita bayangkan ya. Allah sedang mengutarakan begini. Wahai manusia, irka'li arba'a raka'atin. Rukuklah kepadaku 4 rakaat. Akfika akhirahu. Sholat duha ini kan pagi. Engkau sholat duha pagi hari, aku cukupi sampai sore hari. Rizkimu semuanya. Lah itu kalau kita muslim kok masih ragu dengan rizki yang dijanjikan Allah, itu ada yang aneh. Ya beda dengan sif-sifan Pak Yusuf ya. Tapi kalau sampai lembur tiap hari terus karena kejar target itu eman-eman gitu. Nggak ada burung itu lembur. Trucuk, kenapa sampai malam? Maaf lemburan untuk jatah makan besok pagi. Enggak ada. Karena apa? Di dalam kisahnya itu ya digambarkan burung berangkat pagi hari, pulang sore hari sudah penuh. Dan tidak ada harimau kemudian nyentelin daging. Misalnya kidang ditangkap, lalu ditanya sama kuda, harimau, kenapa engkau centelin itu separuh badan dari kidang yang kau tangkap untuk jatah besok pagi? Ini kan tidak ada. Mesti dihabisin dia. Kecuali kemudian dia sedang bernegosiasi dengan teman-teman yang lain. Wah, kan itu. Tapi intinya adalah insya Allah rizki kita itu dicukupi oleh Allah. Sebagaimana gambaran bahwa burung ya berangkat pagi hari, pulang sore hari, itu perutnya sudah kenyang. Besok bagaimana? Insya Allah ada rizkinya lagi. Mungkin itu juga menjadi refleksi seperti saya. Kalau saya sendiri ya kadang memang pola khidmahnya 24 jam Pak Yusuf. Jadi WA seperti handphone ini ya kadang jam 2 malam, jam 11 malam gitu. Ada ngaji itu pulangnya jam 1 malam gitu. Tapi memang kan bukan niat untuk kerja, tapi niatnya adalah ngajar. Kalau Gunung Panti pengajian selesai jam 12, nyampe sini ya jam 1. Ya di Tembalang mengisi pengajian itu jamaah subuh. Dari sini itu berarti sudah habis tahajud, jam 3 berangkat, ya setengah 4 nyampe sana kemudian sudah persiapan subuh. Ya, tapi kan tidak tiap hari. Mungkin kalau seperti Pak Yusuf kan shiftnya, shift sore, shift malam, shift pagi, hidupnya adalah shift gitu. Ya, ya. Dan saya juga punya saudara yang di Garuda pola kerjanya seperti itu Pak Yusuf. Jadi shiftnya kan 3 ya, karena pabrik 24 jam itu muter. Shift sore, ya. Kadang aku mesake Pak Yusuf sing ibu-ibu ngoten niku digiring nak truk dijemputin ngoten. Ya. Jam 11 malam, jam 10 malam gitu. Ya. Jadi, itu Mbak. Rakaatnya berapa? Cukup ini minimal 2 rakaat. Jenengan kalau pernah nggih. Oh ngeten, itu motivasi. Jadi dalam hadisnya tadi irka'li arba'a raka'atain atau kemudian raka'atain faqat 2 rakaat ya. Kalau kemudian diambil lagi hadis yang lain, ada yang memotivasi. Man shalla raka'ataini duha, siapa yang kemudian dia sholat 2 rakaat ya, dia adalah minal ta'in, orang-orang yang taat. Ya, jadi kita ini kalau nggak absen pagi itu dihitung sebagai muslim yang kurang taat. Nah, absen itu 2 rakaat. Kalau nanti 4 rakaat, ya termasuk orang yang qanitin, orang-orang yang menerima, kita cukup bersyukur. Nah kalau yang 6 rakaat minal faizin, orang-orang yang kemudian dia mendapatkan keberuntungan. Nah kita kejar yang 6 rakaat itu. Nah kalau tipnya untuk Pak Yusuf, untuk saya dulu dan kemarin juga saya dapat testimoni itu temennya istri 12. Cuma ini di beberapa hadis ada yang dhaif. Tapi hadis dhaif untuk untuk ibadah itu boleh. Nah temen itu
Mbah, dia membeli rumah ya dengan hanya membayar DP. Setelah dia ini Mbah 12 rakaat rutin gitu, dia dapat kemudahan membeli rumah bagus. Ya, dengan kemurahan DP dan menyicilnya. Dan ini seringkali kemudian kita motivasikan. Biasanya saya keliling dari antar kabupaten itu memberikan seminar tentang murah rezeki itu ya salah satunya adalah ngejar dapat rumah mudah dengan menjalani perintah Allah melalui sholat duha 12 rakaat. Biasanya kalau di sini sebelum Covid Pak Yusuf kan biasanya yang nyampe sini Pak Hadirin. Pak Asdaku kan sudah di luar dulu nyapu dan seterusnya. Pak Hadirin masih sini. Saya jam 7 habis nganterin Noval, Pak. Sini. Nanti sholat dulu 4 rakaat di sini. Kalau enggak biasanya saya langsung 6 rakaat. Tapi biasanya saya 4 rakaat di sini di masjid. Biar nyambung dengan sholat subuhnya tadi. Sholat subuh nyambung, ya kita kemudian beraktivitas. Ya, di sini nanti sebelum berangkat ke kampus atau kemudian ke majelis taklim biasanya sholat dulu 4 rakaat lagi di rumah. Pun berapa? 8. Begitu nyampe kampus nggak langsung ke ruangan atau nyampe di kantor belum nyampe ke dalam ruangan. Ngapain? Ke masjid atau ke musola. Sholat lagi, sholat 4 rakaat lagi. Jadi lengkap 12 rakaat. Seperti Pak Yusuf di rumah sudah 6 rakaat, begitu nyampe kantor langsung sholat lagi 6 rakaat. Jadi 12. Pernah saya servisin mobil, saya coba di sana nyampe jam 8 itu, saya amati gitu. Ada salah satu staf di dealer itu yang kemudian dia sudah ruko. Pernah ya dia memang mengamalkan seperti itu, untuk marketnya itu jauh diakui lebih mudah. Karena magnet rezeki diantaranya di sholat duha. Pak, berarti kita ini kan ibadah karena wong kita nggak sholat duha aja minta ke Allah aja boleh, apalagi kemudian memang sholat duha itu masyhur Allah memurahkan rezeki. Tapi anehnya sudah dikasih tahu itu tidak mau, itu kan yang aneh. Jadi kalau yang ngaji ini insya Allah mudah-mudahan rezekinya lebih mudah, lebih murah. Karena apa? Habis ini dijalankan. Mas Abisat mau gampang jodoh, jalanin sholat duha. Ya, insya Allah lah nggak nyampe 6 tahun, lagi 3 tahun aja udah nanti dicegat itu sama mbah-mbah atau sama ya sama inilah, sama kalau nikah ya sama gadis lah ya. Karena Rasulullah itu begitu Pak Yusuf. Nanti tanya bagusnya sama janda atau sama perawan. Rasul mengatakan kalau memang dia jejaka baiknya sama perawan. Wah kapan-kapan nanti Pak Yusuf sudah mulai membangun pertanyaan ini habis ngaji. Tugas saya adalah memancing pertanyaan itu. Ngoten ya Mbak? Ya, itu kadang saya yang heran begitu. Udah tahu begitu tapi nggak mau jalanin. Iya, sholat tepat waktu. Nggih, mulai niki. Pripun? Idul Adha nggih, tanggal 31. Nggih. Iya. Nggih. Kalau kurban itu kan fi ayyami tasyrik. Jadi kita itu boleh nyembelih. Nggih. Kan misalnya Idul Adhanya jatuh hari Jumat. Lalu kita sholat apa? Nyembelih kurbannya hari Sabtu. Boleh. Nyembelih kurbannya hari Minggu. Boleh. Ya, ayam tasyriknya 3 hari. Jadi boleh nyembelihnya hari Sabtu, Ahad, Senin itu masih boleh. Ya, hari Jumatnya yang afdol. Ya. Oke. Kalau itu tergantung takmirnya nanti. Oke. Takmirnya nanti kalau mau menyembelih hari Jumat apa? Oke.
3 sapi. Nggih. Oh nggih. Ya nek saya menyetujui malah begini, Mbak. Kalau memang stok daging itu banyak, ya, stok dagingnya itu banyak, ya ambil aja bahwa penyembelihannya itu diatur. Kalau nggak repot nggih. Nyon sewu, ini alarm. Nyembelihnya di hari yang kedua enggak masalah. Ini. Tapi kan biasanya repot. Rempong amat. Hari itulah saya, hari itu sholat Id, hari itu lalu disembelih. Biasanya numpuk daging. Tapi enggak masalah juga numpuk daging karena ada freezer kan begitu. Ya, bahkan kemudian kurban itu sekarang banyak dibuat kayak serondeng gitu ya. Untuk model 2 tahun tidak ada masalah. Yang kita bayangkan seperti Timur Tengah dan sebagainya yang kurbannya itu berlimpah. Nah, tapi pertanyaannya menarik, Mbak. Bagaimana kalau kemudian hari itu sholat Id, Jumatannya bagaimana? Jumatannya boleh Jumatan lagi, boleh tidak. Tapi rata-rata nggak berani nggak Jumatan. Hari itu Idul Adha, pagi sholat Id, siangnya itu sebenarnya boleh nggak Jumatan? Boleh, tapi kalau Jumat lagi ya bagus. Ini Pak Yusuf, aku beneran jalan-jalan sekalian. Mau tadi pagi udah sholat Id, hari Jumat itu. Nah, nyembelihnya bagaimana? Hari Minggu boleh, hari Seninnya juga boleh. Kadang begini, kami di Darul Quran penyembelihan hewan itu kan biasanya tahun-tahun kemarin banyak. Itu tidak selesai donatur memberikan itu hari di Idul Adha, maka dia penyembelihannya kadang di hari yang kedua, kadang di hari ketiga, karena distribusi dagingnya bisa ke seluruh kabupaten di Jawa Tengah ini, bahkan seluruh Indonesia. Nah, termasuk yang kemarin ditanyakan itu, Mbak, bagaimana dengan memberikan zakat fitrah? Apakah boleh setelah sholat Id? Aslinya kan tidak boleh ba'da tulu'is syamsi. Tapi kita bayangkan ya seperti Pak Yusuf itu adalah amil ya, lalu orang baru mengirimkan zakatnya itu jam 3 malam. Ustadz Yusuf, maaf saya baru ingat ini saya sudah mengirimkan zakat fitrah saya nilai beras 2,5 kilo itu. Tadi saya kelupaan setelah transfer. Pak Yusuf sebagai amil paginya udah khutbah Idul Fitri kan harus menyalurkan. Nah itu bagaimana? Berarti sudah haram loh. Beliau menyalurkan setelah sholat Idul Fitri. Ada ulama yang membolehkan begitu. Saking kemudian limaslahati tasarrufil zakat fitrah. Nah tapi kalau mau aman ya dikirimkan malam gitu sebelum fajar ghurubus syamsi, sebelum khatib naik mimbar sudah didistribusikan. Ya, bagusnya berasnya tadi sudah disampaikan juga. Termasuk yang sekarang ini korban kan ngirimnya duit ya, Mas. Ngirimnya duit. Gitu. Oh, kalau itu nek kula nggih. Iya. Mungkin nanti kasihan masyarakatnya sudah nunggu ya. Nggih, sudah nunggu. Ya, monggo nanti dirembukan bersama atau kemudian kalaupun hari Jumat, Mbak, penyembelihannya langsung sebelum Jumatan sudah selesai semua itu juga baik gitu. Novel ini korbannya saya titipkan bukan di sini, Mas. Tahun kemarin di sini ini. Ya. Tahun ini saya titipkan di pesantrennya di Ungaran. Ya, biar seneng lah gitu. Baik. Ini isanya jam berapa? 52. Kantun 1 menit ya. Ya, 1 menit, Bang, saya tambahkan tadi itu ya. Bagi kita yang ngakunya banyak dosa ya, atau Pak Yusuf ya, misalnya kita Pak Yusuf ya yang masih muda-muda itu kan lebih banyak dosa itu
itu amalan utama itu ya adalah menyebut asma Allah sebelum subuh, termasuk adalah istighfar. Nah, dulu pernah kayaknya entah di sini entah di mana, Asmaul Husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, itu kalau mau lebih cakep lagi itu amalan itu kita baca sebelum subuh, baca Asmaul Husna. Dan terutama istighfar, astagfirullahaladzim wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu memperbanyak dengan banyak istighfar. Biasanya lebih mempermudah banyak urusan. Kalau malam kita sudah nangis, masa sih pagi hari kita masih nangis? Kira-kira begitu. Ya, kalau Rasulullah di surat Al-Muzammil itu wasbir ala ma yaqul. Setelah kemudian kita qumil laila illa qalila nisfahu wa qusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Di ayat-ayat selanjutnya itu kemudian wasbir. Ketika malam itu kita sudah tahajud, biasanya pagi harinya kita itu kemudian berwajah berjiwa lebih enak. Seperti Pak Roto dan lainnya, guru itu begitu nampak di sekolahan auranya berbeda. Kalau malamnya sudah dihiasi dengan qiyamul lail. Baik, kekatan kirang langkungnya ya, mudah-mudahan memberikan manfaat dan lebih manfaat lagi kalau kemudian kita amalkan perlahan. Kalau mampunya 2 rakaat ya 2 rakaat dulu, nanti bertahap. Kayak kita lari pagi, nanti begitu 1 lingkaran, 2 lingkaran, 4 kali lingkaran. Saya biasanya gitu Mbah, di Taman Bangetayu sana itu di lapangan 4 kali putaran lapangan. Setelah awal-awal nanti dinaikkan lagi secara perlahan. Mudah-mudahan kita semua juga menjadi hamba-hamba yang dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.